لنا بالغفران. لا إله إلا الله. بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان. لا إله إلا الله. ربنا نستعفيك، ربنا نسترضيك، ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. بالنبيين الجم من أبينا آدم وبنوح الأقدم وخليل الرحمن. لا إله إلا الله. بأهل تربى بشار والفقيه المشهار وبآل علو الأبرار من بهم عالي زان. لا إله إلا الله. يا صمد يا معتي بالعطاء لا تبطي، جد لهذا المخطي بالرضا والغفران. يا صمد يا معتي بالعطاء لا تبتي، جد لهذا المخطي بالرضا والغفران. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. والصلاة الدائم على النبي بن هاشم عد من هو قائم بالعبادة السهران. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من آمنين، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Para
hadirin hadirat, muslimin muslimat, saimin saimat, mu'takifin mu'takifat, qaimin qaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur terus kepada Allah atas limpahan nikmat karunia, nikmat Islam, nikmat iman. Nikmat Allah berikan kesempatan dan kekuatan untuk bisa mengisi sisa-sisa umur dengan amal yang baik yang semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah terus ke haribaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita di penghujung bulan suci Ramadan yang dipastikan ini adalah hari terakhir yang insyaallah besok kita akan memasuki bulan Syawal, tanggal 1 Syawal, yang merupakan hari besar, hari raya umat Islam yang sangat diperintahkan, dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita melaksanakan sunnah-sunnahnya Nabi, dan yang paling utama yaitu salat 2 rakaat dengan niat salat Idul Fitri, yang mana hukumnya sunnah yang sangat ditekankan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat hari raya Idul Fitri. Tidak pernah ditinggal sama Nabi. Bahkan menurut Imam Abu Hanifah dan juga menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan juga ada pendapat daripada ulama kita dalam mazhab Syafi'i, salat hari raya Idul Fitri itu hukumnya fardu ain, wajib. Berarti kalau tidak dilaksanakan berdosa berarti. Sehingga ada beberapa anjuran-anjuran untuk besok kita laksanakan. Yang pertama yaitu salat hari raya Idul Fitri. Usalli sunnatan di Idul Fitri rak'ataini mustaqbil qiblah adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kapan waktunya? Waktunya salat adalah setelah terbit matahari dan berlanjut waktunya sampai masuk waktu zuhur atau tergelincirnya matahari. Sehingga terbit matahari itu sudah masuk waktunya salat Idul Fitri. Cuman disunnahkan untuk ditunda sedikit sampai matahari naik seukuran 1 tombak. Atau kalau dimenitkan Bapak Ibu nggih, ditunda 15 menit kurang lebih ya. Dikatakan tuluknya, terbitnya itu 5:30,
Maka yang sunnah, yang afdal itu salatnya sekitar jam 6 kurang 15 menit atau jam 6 kurang 10. Kemudian melaksanakan di masjid. Pelaksanaannya di masjid. Sunnahnya di masjid karena kemuliaan masjid. Kemudian boleh di luar masjid kalau memang tidak cukup masjidnya. Dan betul kalau sudah sholat Idul Fitri, masjid mana yang cukup buat sholat Idul Fitri? Tidak ada. Kalau sudah sholat Idul Fitri, satu Banyuwangi masjid tidak ada yang cukup, meluber semuanya. Kalau buat Jumatan banyak yang cukup. Kalau mau lihat orang beriman, lihat hari Jumat. Kalau mau lihat orang Islam, lihat tanggal 1 Syawal. Kalau mau lihat orang beriman, lihat Jumatan. Kalau mau lihat orang Islam, 1 Syawal. Keluar semua itu. Allahumma aslihna wal muslimin, Allahumma ansurna wal muslimin, Allahumma farrij anna wal muslimin. Naam. Kemudian disunnahkan untuk menghidupkan malam-malam 2 hari raya Idul Fitri serta Idul Adha dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihya, menghidupkan malam. Dan ibu bapak menghidupkan malamnya jangan lupa bil ibadah, dengan ibadah. Bukan dengan mercon, bukan. Karena nyulut mercon itu bukan ibadah. Syiar ini Habib untuk meramaikan malam hari raya. Bukan mercon, bukan. Kalau mercon jadi syiar, bom rudal sijil lebih hebat lagi berarti. Maksudnya menghidupkan malam lebaran itu dengan ibadah. Yang paling utama sholat, ibu bapak ngaji Quran, berzikir. Dan juga yang paling utama juga membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allah. Baca terus sambil ngupas bawang ibu buat opor ayam, baca takbir Allahu Akbar. Itu opornya tambah enak nanti itu. Mau tidur Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil nunggu kesirep, nunggu tertidur. Nabi bersabda, man ahya lailatayil id ahyallah qalbah yauma tamutul qulub. Siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, yaitu malam hari raya Idul Fitri nanti malam, dan juga malam hari raya Idul Adha, maka siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, Allah akan hidupkan hatinya di hari tatkala banyak hatinya manusia mati hatinya. Nasihat tak mempan, ayahnya meninggal tak mempan, ibunya meninggal tak mempan, temannya meninggal tak mempan, pancet saja. Dan ibu bapak sudah dikatakan termasuk menghidupkan malam hari raya hanya dengan salat subuh dan isya berjamaah. Ini jangan ditinggal ini. Ya Allah, nanti malam sudah berubah drastis sudah. Ya,
Isya jamaah itu kadang-kadang ba'diyahnya isya luput sudah. Apalagi mau salat 20 rakaat. Berhenti sudah. Drastis sudah. Isya selesai sudah. Ba'diyah isya'nya ada, syukur alhamdulillah. Witirnya apalagi. Barokahnya Ramadan Bapak Ibu ya. Saya penyengan ba'diyah isya, salat 20 rakaat, witir 3 paling sedikit. Bahkan di antara jenengan ada yang nambah lagi. Kemudian disunnahkan ketika berangkat mau menuju masjid untuk mandi. Habib, apa ada orang lebaran Idul Fitri berangkat tak mandi? Tidak ada kayaknya gitu. Cuman Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau tidak diniati ketika mandi itu niat mandi sunnah, tidak dapat pahala. Okay? Sunnah mandi mau berangkat hari raya. Terus ada yang bilang, masa hari raya tak mandi Habib? Tidak usah dibilangi mandi sudah. Cuman maksudnya di sini adalah ketika mandi itu niatkan nawaitu sunnatul ghusli li'idil fitri. Nah, jadi mandinya ini dapat pahala. Kapan dimulai masuknya waktu mandi untuk hari raya? Artinya ketika saya panjangan mandi itu dianggap sunnah dan dapat pahala. Kapan mulainya? Setelah berlalu setengah malam. Jadi mulai maghrib ke subuh itu katakan 12 jam atau tidak sampai ya, katakan 11 jam ya, maka mulai maghrib 5 jam setengah setelahnya baru masuk waktunya mandi. Katakan maghribnya jam setengah 6 gitu, setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, jam 11 setengah 12 itu sudah masuk waktunya mandi lebaran. Artinya ibu bapak jam 12 malam, nanti malam mandi, niat mandi untuk lebaran, dapat sunnahnya, dapat pahalanya. Serta disunnahkan untuk bertatayyub, memakai wangi-wangian, wat tazayyun, serta berhias, berwangi-wangian dan berhias. Dan disunnahkan ibu bapak memakai baju terbaik walaupun bukan putih ya, walaupun bukan putih. Jadi bedanya kepicet. Jadi bedanya Jumat sama hari raya. Kalau hari Jumat itu diutamakan baju putih. Tapi kalau hari raya diutamakan baju yang terbagus walaupun bukan putih. Cuma jangan kaos yang gambarnya tengkorak itu belakang itu jangan. Pakai yang polos kalau bisa. Berwarna enggak apa-apa. Serta berwangi-wangian. Khusus untuk ibu-ibu, terutama mbak-mbak disampaikan nggih. Berwangi-wangiannya kalau keluar rumah itu ambil cukup dengan deodoran saja atau hand body. Parfumnya jangan dipakai. Parfumnya dipakai di rumah saja. Karena perempuan Bapak Ibu nggih kalau keluar rumah itu dilarang pakai wewangian yang baunya semerbak wangi. Pakai minyak wangi sudah sampai pertigaan mau ke BUM di masjid masih keciuman baunya. Itu cewek jangan. Karena itu ada teguran keras dari Nabi Muhammad SAW. Dilarang sama Nabi. Jadi gimana kalau ibu-ibu apalagi yang muda-muda cukup pakai deodoran saja, hand body cukup sudah. Kalau pakai parfum
hanya khusus untuk suaminya saja. Jadi besok ini Bapak Ibu pakai baju yang terbaik, terbagus. Bukan harus baru, ndak. Bukan harus baru, ndak. Yang paling bagus. Iya. Dan saya ngaji belum ada keterangan Lebaran itu harus baju baru, ndak ada. Ndak ada. Kalau Lebaran, Idul Fitri harus beli baju baru, ndak masuk neraka, itu tidak ada itu. Belum dapat keterangan. Tidak ada keterangan gitu, tidak ada. Yang ada disunnahkan ahsan thiyabih, baju yang terbaik. Kalau kebetulan punya yang baru, ya pakai yang baru. Kalau tidak punya, makanya tidak ada hukum harus pakai yang baru, tidak ada ibu bapak. Perkara ada rezeki beli yang baru, alhamdulillah. Tidak ada, ya tidak usah memaksa. Sampai tang tahu tang, katanya orang Jepang. Tang tahu tang, Jepang mandar. Ini bapak ibu yang dimuliakan Allah, mandi pakai wangi-wangian, berhias baju yang bagus. Ini dianjurkan untuk semuanya, ya. Yang tidak hadir di masjid atau yang ke masjid, yang kecil, yang besar, yang sholat, yang tidak sholat, bahkan termasuk perempuan yang berhalangan, yang mohon maaf yang menstruasi, itu mandi, itu tetap mandinya mandi hari raya, tidak apa-apa, pakai baju yang bagus walaupun di rumahnya. Jadi pokoknya besok ini tidak boleh pakai baju kaos oblong, tidak boleh, yang kelihatan keleknya itu tidak boleh, harus pakai baju bagus semuanya yang dipunya, mandi yang bersih. Kemudian disunnahkan ibu bapak yang dimuliakan Allah, ini perlu diperhatikan juga, biar kita ini ibu bapak beribadah sesuai dengan aturan ilmu, ya. Karena sekali lagi kita ini beribadah tanpa ilmu, tidak ada nilainya, bahkan bisa jadi berdosa. Anggih, sholat subuh, kepengen cari pahala, tapi tidak wudu, bagaimana? Bukan hanya tidak dapat pahala, dosa itu, berdosa. Ini bapak ibu yang dimuliakan Allah, disunnahkan perempuan, ini khusus perempuan, disunnahkan perempuan yang sudah tua, ya, yang sudah tua, untuk keluar ke masjid dengan izin suaminya dengan pakaian sederhana, ibu bapak, ya, dengan pakaian sederhana, tanpa wangi-wangian yang tadi itu, tanpa wangi-wangian yang semerbak harum, jangan pakai itu. Bahkan apabila berhias dan berwangi-wangian itu makruh. Ini perlu disampaikan, banyak yang belum tahu ini, makruh. Terutama perempuan-perempuan yang muda, ibu bapak. Bahkan katanya ulama, perempuan-perempuan muda, ya, ataupun sudah tidak muda, cuman masih terawat, ya, masih terawat. Jadi kalau dijajarkan sama yang muda 11-12, padahal sudah tahun lama sudah,
produksi tahun lama sudah. Itu yang utama salat di rumah. Salat di rumah masing-masing. Bukan salat di masjid, bukan. Jadi salat di rumahnya berjamaah sama ibunya, sama kakaknya, sama adiknya, tidak usah ke masjid. Anton kau lebih tahun ke masjid, mak semakin tak boleh ke masjid. Seumpama ada yang protes gitu. Saya tiap tahun ke masjid ni, sekarang Habib Soleh ngelarang ke masjid. Tak ngelarang, cuma ngasih tahu saja aturannya ulama. Kalau mau tetap mau ke masjid, okey, boleh. Tak boleh berhias, bedak-bedak, parfum-parfum jangan dipakai. Nanti pulang dari masjid baru. Hanya untuk di rumahnya saja. Ya. Kemudian disunnahkan untuk berpagi-pagi berangkat ke masjid untuk salat Idul Fitri. Jadi kalau salat di Mandar jam 6, ya jam 6. Jadi berangkatnya sepagi mungkin. Ya. Sepagi mungkin. Penghitungannya mulai subuh. Ya sudah sekalian sudah. Salat subuh sama kostum terbaik. Duduk di sini. Sampai jam 6 kan lumayan itu. Niat iktikaf juga. Kecuali imam. Ini Bapak Ibu. Kecuali imam. Maka imam disunnahkan hadir pas jam 6. Ya. Jadi nanti khatibnya Masjid Mandar kalau datang jam 6 jangan dimarahi. Ya, habidah tu wah datang pas. Bukan. Dia sedang amalkan ilmunya ini. Dia sedang amalkan ilmunya karena khatib ini imam Bapak Ibu itu disunnahkan datang ke masjid persis ketika mau sholat itu. Begitu juga imam khatib salat Jumat. Okay? Itu disunnahkan datang persis pas. Iya. Jadi terus terang saja pengalaman pribadi saya kalau di masjid-masjid yang takmirnya belum ngerti bab ini, ya datangnya agak awal. Kalau takmir-takmir yang masjidnya sudah ngerti, biasanya paham sama gayanya saya. Memang datangnya saya press memang. Tak bingung. Jadi jangan dimarah Bapak Ibu ya. Kalau ada khatib datang ngepres tu jangan dimarah. Itu memang idealnya seperti itu. Kemudian disunnahkan ketika nanti berangkat besok ke masjid untuk salat, disunnahkan jalan kaki. Ibu bapak sunnah jalan kaki ya. Jangan naik sepeda motor, jangan. Kalau dah kuat, lain urusan itu. Berangkatnya itu jalan kaki. Wal masjid haban. Pulangnya nanti naik kendaraan tak apa-apa. Dan pulangnya cari jalan yang lebih pendek. Jadi pulangnya cari jalan yang lebih pendek. Berarti berangkatnya lebih panjang. Ini Pak Pret, lihat mana Pret? Jangan lihat sini, lihat belakang muter. Terus mana pom bensin? Timur. Lewat pertigaan ke utara terus. Nah, pulangnya nanti langsung. Oh, jalan kaki Pak Pret, lumayan ya. Apa hikmahnya kok jalan berangkat sama pulangnya beda? Supaya bumi yang dilewati banyak saksinya. Banyak saksinya. Bahkan Bapak Ibu ini dianjurkan untuk ibadah lainnya juga. Walaupun bukan salat Id ya. Salat 5 waktu, kalau bisa tuh pulang sama minimal pulang sama berangkatnya beda jalan. Beda jalan.
Ya kan beda, Beb. Nah, saya lewat utara kan, kalau datang kan di timur jalan, pulangnya kan barat jalan. Ya bukan itu maksudnya. Kalau itunya mesti kan. Disunahkan juga adapun salat Idul Adha, Bapak Ibu ya. Adapun salat Idul Adha disunahkan untuk berpagi-pagi hari sesegera mungkin. Jadi kalau salat Idul Adha itu Bapak Ibu ya, itu kalau bisa terbitnya jam setengah 6, sholatnya jam 6 kurang seperempat. Tapi kalau Idul Fitri itu dimundurkan sedikit, jam 6 gitu. Itu enak sih. Kenapa tujuannya? Kalau Idul Adha disunnahkan cepat biar waktu nyembelih panjang. Karena waktu nyembelih kurban itu kan setelah khotib turun dari mimbar. Kalau Idul Fitri kenapa kok sunnah diakhirkan? Agar supaya waktu membagikan beras zakat panjang juga. Karena waktu yang utama menyerahkan zakat fitrah itu setelah subuh, sebelum berangkat ke masjid untuk Idul Fitri. Itu idealnya seperti itu. Cuman keadaan masyarakat Banyuwangi bil khusus Mandar, habis subuh dak mikiri beras sudah. Mau mikirin mau pakai cap mangga, cap gajah duduk kan seperti itu, yang baru-baru itu. Karena masaknya mulai tadi malam sudah. Tapi mungkin masih ada gitu yang masaknya setelah subuh. Kemudian disunnahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, besok sebelum ke masjid untuk salat Idul Fitri makan. Disunnahkan makan. Saya kenyang paksa. Disunahkan makan. Biar beda sama hari ini. Hari ini kan tak boleh makan jam sekian. Besok makan. Dan sunnah makannya itu yang dimakan kurma. Dimakan kurma. Dan disunahkan witir. Bukan salat witir, bukan. Makan jumlah kurmanya itu ganjil. 1, 3. Kalau kurang 5, jangan 4. Kalau kurang lagi 7, kurang lagi 9, 11. Kalau kurang lagi geragas berarti. Nah, kurma, nggih. Jadi musunah makan kurma. Kemudian bertakbir di rakaat pertama sebelum, jadi tadi Ibu Bapak ya, usalli sunnah li'idil fitri rak'ataini ma'muman Allahu Akbar, kemudian baca iftitah Allahu Akbar kabira. Jadi Bapak Ibu, doa iftitah itu diawali dengan ucapan Allahu Akbar kabira, bukan kabiron, bukan. Saya ulangi lagi nggih. Niatnya usalli sunnatan li'idil fitri rak'ataini mustaqbil qiblah adaan ma'muman la ta'ala Allahu Akbar Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asilah sampai selesai, baru kemudian takbir 7 kali. Di antara takbir pertama dan kedua, dan di antara takbir kedua dan ketiga membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar sampai di antara takbir ke-6 dan ke-7. Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar sampai 7 kali. Takbir ke-7 Allahu akbar, baru baca a'udzubillah imam. Jadi setelah takbir ke-7 Allahu Akbar, tak usah subhanallah lagi, tak usah.
Jadi subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah akbar itu dibaca di antara terakhir takbir ke-6 dan takbir ke-7. Kemudian baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Suratnya yang disunnahkan rakaat pertama sama seperti dengan salat Jumat, yaitu sabbihisma, dan rakaat keduanya hal ataka haditsul ghasyiyah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, takbir 7 di rakaat pertama dan takbir 5 di rakaat kedua itu sunnah hay'ah istilahnya. Maksudnya bagaimana? Kalau dilupakan, kalau terlupakan dan sudah baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka tidak perlu kembali. Apalagi sudah baca Fatihah, itu tidak boleh balik. Bahkan kalau balik bisa batal. Ini mohon maaf, ini pengalaman pribadi juga. Yang namanya salat hari raya kan tidak biasa caranya itu. Kadang lupa mau takbir itu apa. Biasanya rakaat kedua lupa itu. Allahu Akbar. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Weh, anak buah semasjid demo. Subhanallah. Subhanallah. Ya alhamdulillah saya dapat yang ngaji gini, ya terus sudah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah arrahmanir rahim. Subhanallah maliki yaumiddin. Ngamuk itu makmum ngamuk. Imam capapro. Biasanya kalau sudah seperti ini, setelah sholat sebelum naik itu saya terangkan. Kadang juga di sebelum sholat itu diterangkan. Jadi kalau sudah lupa, Bapak Ibu nggih, ndak usah diingatkan subhanallah, ndak usah. Gimana makmum? Ya sudah ikut. Ndak usah takbir sendiri, ndak usah. Ikut imam. Karena itu sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah. Itu seperti takbir setelah berdiri mau ke ruku', nggih. Seperti takbir dari i'tidal ke sujud. Makanya Bapak Ibu, kalau itu lupa dan sudah masuk ke yang wajib, tidak boleh kembali, tidak boleh balik, bisa membatalkan sholatnya. Adapun makmum yang terlambat, ada makmum terlambat, Allahu Akbar, imamnya takbirnya sudah dapat 3. Ya, imamnya sudah takbir 3. Dia baru takbir si makmum. Bagaimana makmumnya? Takbir seukuran jumlah yang dia dapati bersama imam. Imamnya takbirnya sisa 4, ya 4 kali. Imamnya takbirnya sisa 1, ya 1 kali. Imamnya sudah baca surat, ya sudah, tidak usah takbir. Tidak usah takbir sendiri, tidak usah. Yang paling utama, imam setelah Fatihah rakaat pertama membaca surat Qaf. Rakaat kedua membaca Iqtarabat. Panjang ini. Ataupun yang kedua, pilihan kedua tadi, hal ataka sama sabbihisma sama hal ataka haditsul ghasyiyah. Naam. Kemudian berkhutbah dengan dua kali khutbah. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, disunnahkan bertakbir, nggih, setelah salat maghrib, ya. Setelah salat maghrib takbir. Allah, jadi assalamu fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khusus maghrib sama subuh, nggih, karena ada anjuran membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu hiyamit wa huwa ala kulli syai'in 10 kali tanpa merubah posisi. Gimana? Ya dipertahankan. Jadi setelah salam baca takbir, jangan dirubah kakinya, karena setelah takbir langsung membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali.
Nggih. Itu kalau Idul Fitri mulai nanti maghrib sampai subuh. Nggih. Sampai subuh setiap selesai salat. Salat wajib ataupun salat sunnah. Panjenengan habis salat ba'diyah maghrib, takbir Allahu akbar, Allahu akbar. Panjenengan habis salat ba'diyah isya, Allahu akbar. Panjenengan salat witir, setelah witir, Allahu akbar. Panjenengan setelah salat tahajud, Allahu akbar. Selain itu nanti malam semenjak maghrib sampai subuh apapun kondisinya sunnah takbir. Jadi ada sunnah takbir selesai solat apapun, ada sunnah takbir dalam keadaan apapun. Untuk Idul Fitri jadi satu. Adapun Idul Adha, kalau Idul Adha yang takbir kapanpun sama, mulai maghrib sampai subuh. Tapi takbir yang setelah sholat itu mulai subuh tanggal 9 Dzulhijjah. 9, 10, 11, 12, 13 asar selesai. Takbir setelah sholat. Ya. Jadi Idul Adha agak panjang. Tapi kalau Idul Fitri mulai maghrib sampai subuh. Jadi sebentar lagi jangan takbir dulu. ada sebagian yang sudah takbir ini. Enggak, bukan subuh takbir. Biasanya nanti zuhur ada yang takbir ini. Habis asar takbiran nanti. Belum masuk maghrib. Enggak tahu yang sebelah mana, enggak tahu, kedengeran dari rumah itu. Zuhur Allahu akbar. Mungkin karena semangatnya itu. Jadi nanti habis maghrib setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Teknisnya terserah yang sudah biasa sudah. Kalau kami itu baca berbarengan, Allahu akbar, Allah 3 kali. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila la ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza judda wa hazama al-ahzaba wahda la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Selesai itu baca salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Jadi mulai awal berbarengan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, barengan 3 kali, kemudian baca Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira. Ada sebagian yang gantian nggih, imamnya baca dulu terus baru makmumnya. Nggih. Bebas. Semoga bermanfaat. Semoga Allah terima puasa kita, Allah terima salat kita, ibadah kita, kebaikan kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah terus berikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengisi sisa-sisa umur dengan amal-amal yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sukses dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, minal aidin wal faizin wal maqbulin. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.